Haleluya, haleluya. Shalom aleichem, Bishem Hamasiah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aki, kepanjangan dari Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Wow, dahsyat, hebat, luar biasa. Nah, terima kasih Bang Sudon dan semuanya Bapak Ibu yang sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sehat selalu, sukacita selalu di dalam Tuhan. Dan mari kita fokus. Mari kita memposisikan diri kita supaya selalu berada di atas fondasi iman yang benar. Fokus kita orang Kristen itu bukan kepada si A, kepada si B, kepada si C, tetapi kepada Yesus Kristus. Pandang dia. Jadi kita lihat apa kata Alkitab, kita dengar apa kata Alkitab, kita imani apa kata Alkitab, kita jalankan apa kata Alkitab, dan kita lakukan apa kata Alkitab. Kita itu berubah bukan kita mendengar kata si A, kata si B, kata si C. Hidup kita itu berubah bukan kita mendengar kesaksian si A, kesaksian si B, kesaksian si C. Hidup kita berubah ketika kita membaca Alkitab. Ya Bapak Ibu, ingat, hidup kita berubah ketika kita membaca Alkitab. Kesaksian si A, kesaksian si B, kesaksian si C itu hanya menjadi pelajaran bagi kita, menjadi pengetahuan bagi kita, dan bisa menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, yaitu Yeshua HaMashiach. Tetapi tidak bisa mengubah hati kita, tidak bisa mengubah perilaku kita, tidak bisa mengubah pola pikir kita. Yang bisa mengubah hidup kita, pola pikir kita, tutur kata kita, cara kita hidup, cara kita melihat, cara kita berpikir, itu hanya Alkitab Bapak Ibu. Kalau yang lain tidak bisa. Ya, tidak bisa. Saya tidak terpengaruh dengan apa kata orang Aceh. Ya, orang Aceh mau tulis bagaimanapun, apapun yang ditulis oleh orang Aceh, saya tidak terpengaruh. Cacian, makian, hinaan. Ketika saya melihat orang Aceh menulis cacian, makian, hinaan, saya hanya bisa mendoakan supaya orang Aceh tersebut juga mengalami Kristus seperti yang saya alami. Karena saya dulu seperti itu. Melihat orang Kristen jadi benci, melihat gereja benci, melihat salib benci, melihat orang makan daging babi benci, melihat orang beribadah benci. Ya, bayangkan Bapak Ibu, melihat orang makan daging babi saja benci. Padahal saya tidak makan daging babi. Melihat orang makan daging babi saja benci Bapak Ibu. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah ditanamkan kebencian mulai dari kecil. Mulai dari kecil sudah ditanamkan kebencian. Remaja, kebencian yang ditanamkan dari kecil itu sudah mulai bertumbuh. Ketika dewasa, sudah berakar kebencian itu. Maka kebencian terus. Ya, ini ada yang bilang Bapak Ibu, namanya Labang Donya. Jangan bawa-bawa nama Aceh, Pendi. Orang Aceh hadir di komal saya, dia larang saya membawa-bawa nama Aceh. Tidak mungkin orang Aceh yang memberikan komentar di komal saya bilang orang suku lain. Itu tidak mungkin. Yang komen orang Aceh. Masa saya tidak boleh bilang orang Aceh berkata begini? Masa nggak boleh begitu? Masa orang Aceh yang komen saya bilang orang langit? Kan nggak mungkin. Ini karena kebencian yang dipelihara. Ya, kebencian yang dipelihara dari kecil, remaja, dewasa, tua, sampai mati Bapak Ibu. Kebencian itu yang terus-terusan dipelihara. Haleluya. Disuruh istighfar Bapak Ibu. Dia suruh kita istighfar sambil caci maki. Haleluya. Dia bilang Ika Ibo Nasrani. Ini Bapak Ibu yang keluar karena kebencian yang ditanamkan. Saya dulu seperti mereka Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat typingan-typingan orang Aceh yang penuh dengan kebencian, Bapak Ibu jangan marah. Karena saya juga dulu seperti itu. Kenapa? Karena kebencian yang ditanamkan. Mereka memelihara kebencian. Saya dulu seperti itu. Saya pelihara kebencian. Saya tanamkan kebencian. Ya, saya hidupkan kebencian itu. Sehingga ketika melihat orang Kristen benci, melihat gereja benci, melihat pendeta benci, melihat patung benci, melihat salib benci, melihat orang makan daging babi pun benci. Ya.
Orang makan daging babi saya lihat ya, cerdas-cerdas. Orang makan daging babi saya lihat cerdas-cerdas, ya. Ada orang yang tidak makan daging babi, Bapak Ibu. Karena katanya makan daging daging babi itu najis, daging babi itu haram, daging babi itu menjijikkan. Padahal perkataan orang yang tidak makan daging babi itu lebih najis. Perkataan orang yang tidak makan daging babi itu lebih menjijikkan, Bapak Ibu. Ikah tukang melih. Ya tidak masalah tukang melih, yang penting tidak membeli mamamu. Saya tidak memelih daripada keluarga kamu, tidak memelih daripada kamu. Ya. Terima kasih saudaraku yang sudah memberkati, terima kasih. Jangan banyak-banyak memberkati Bapak Ibu, jangan banyak-banyak lempar mawar, lempar kopi, jangan. Nanti oknum-oknum yang dari Aceh marah. Paulus Yuli, Bang Paulus Yuli, jangan banyak-banyak Bang Paulus. Nanti marah mereka Bang Paulus. Lihat saja, Bapak Ibu lihat saja. Baru saya buka Komal, langsung mereka hadir hanya untuk menghina. Ini Bapak Ibu, ya. Ini orang Aceh dan Muslim dari Aceh mengatakan, kamurno ajaran Islam yang betul, hai Bui Palih. Ini bahasa sangat kasar orang Aceh, Bapak Ibu. Dia bilang, kau pelajari Islam yang benar, wahai anak babi anjing, katanya. Kira-kira begitu. Kita bisa melihat orang itu sudah belajar agama dengan benar, itu dari buahnya. Ya seperti dia, Bapak Ibu. Makanya saya sering bilang begini, saudara ya. Kalau kita membaca Alkitab, rajin membaca Alkitab, sungguh-sungguh kita membaca Alkitab, kita pasti berubah. Tutur kata kita berubah, pola pikir kita berubah, hati kita berubah, ya, jalan hidup kita berubah. Tetapi kalau saudara mempelajari ya seperti yang saya sematkan ini, ya begitulah tutur katanya. Semakin dia pelajari imannya, semakin dia pelajari agamanya, semakin timbul kebencian terhadap orang yang tidak seagama dengannya. Dia suruh saya belajar Islam dengan baik, sementara tutur kata dia, Bapak Ibu, wow, Tuhan Yesus tolong, ampuni dia. Tapi Bapak Ibu, kita berdoa supaya orang-orang yang hadir di Komal ini diberkati Tuhan, dijamah hatinya oleh Tuhan, dan mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Hanya itu doa kita. Hanya itu doa kita. Supaya mereka bisa suatu hari percaya kepada Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan sudah banyak orang-orang dari Serambi Mekah, tanah Rencong, tanah Aulia, sudah banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Sudah banyak. Karena mereka melihat perubahan kehidupan para murtadin. Ya, bayangkan Bapak Ibu, para murtadin, orang yang sudah murtad, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Yesus, sungguh-sungguh di dalam firman, pasti berubah. Oleh karena itu, banyak orang yang ingin belajar kekristenan, khususnya dari Aceh, Bapak Ibu. Dari Aceh banyak sekali orang yang ingin belajar kekristenan karena melihat kehidupan kami orang yang sudah percaya kepada Yesus. Kenapa berubah? Dicaci maki bisa sukacita, Bapak Ibu. Bayangkan kita dicaci maki bisa sukacita. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan kita, Bapak Ibu. Berbahagialah kamu karena namaku engkau dihina, karena namaku engkau dicaci maki, karena namaku engkau diolok-olok, karena namaku engkau disahkan, engkau dicemooh, engkau difitnah karena nama Yesus. Bukan karena yang lain. Saya dihina, saya difitnah, Bapak Ibu, bukan karena kelakuan saya. Bukan karena kejahatan yang saya lakukan. Bukan karena tingkah laku saya yang tidak baik. Saya difitnah karena nama Yesus. Seandainya Bapak Ibu, saya kembali ke agama Islam, seandainya saya kembali ke agama Islam, mau hidup saya benar atau tidak benar, mereka tidak peduli. Yang paling penting bagi mereka, saya kembali ke agama Islam. Tidak akan mereka caci maki saya. Tidak akan mereka hina saya. Tidak akan mereka olok-olok saya seandainya saya kembali ke agama Islam. Mau saya jahat, mereka tidak peduli. Lalu kenapa mereka mencaci maki saya hari-hari ini? Karena saya percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya, saya dicaci maki bukan karena kelakuan saya. Tapi saya dicaci maki karena nama Yesus. Dan itu sudah tertulis dalam Alkitab.
Nubuatan-nubuatan yang tertulis di dalam Alkitab, yang dibuatkan dalam Alkitab, saya alami Bapak Ibu. Saya alami dan hampir semuanya tergenapi dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya hanya berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau menjamah hati mereka. Perkenalkan dirimu kepada mereka sebagaimana Engkau memperkenalkan dirimu kepada saya. Tuhan, jamah hati mereka sebagaimana Engkau menjamah saya. Tuhan, lembutkan hati mereka sebagaimana Engkau telah melembutkan hati saya. Supaya mereka mengenal kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati, kebenaran yang sehat. Nah, ini ada yang bilang Bapak Ibu namanya sinar muda. Asai be kepengaruh manteng. Artinya Bapak Ibu, asal kau jangan mempengaruhi. Kita tidak pernah mempengaruhi orang Bapak Ibu, tetapi orang pasti terpengaruh ketika melihat perubahan hidup kita. Orang ketika melihat perubahan tutur kata kita, perubahan tingkah laku kita, perubahan pola pikir kita, secara tidak langsung orang pasti terpengaruh. Orang ingin belajar, orang ingin melihat. Contohnya Bapak Ibu, ketika saya live di TikTok, saya tidak pernah berharap orang Aceh hadir di live ini. Tapi setiap saya live, mereka pasti hadir. Mereka pasti nonton. Bahkan sudah banyak dengku-dengku dari Aceh, alias ustadz-ustadz dari Aceh, mengingatkan putra-putri Aceh, pemuda-pemudi Aceh, supaya jangan menonton live band di Israel. Tetap mereka nonton Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka ingin mendengar nama Yesus. Mereka ingin melihat kesungguhan saya ketika bertobat, ketika percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tunjukkan buah pertobatan kita ketika kita mengalami Tuhan. Tunjukkan buah-buah roh ketika kita berada di dalam Tuhan. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan yang benar dengan orang yang beribadah kepada Tuhan yang tidak benar. Ada perbedaan. Kita bisa melihat mereka dari tingkah lakunya, melihat mereka dari kehidupannya, melihat dan mereka melihat kita dari tingkah laku kita dan dari kehidupan kita. Kalau di TikTok kita bisa melihat seseorang itu benar-benar dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan ketika dia bertutur kata, ketika kita mendengar ucapannya, dan ketika kita melihat typingan-typingannya. Ada perbedaan. Kalau orang yang sungguh-sungguh di dalam Kristus Bapak Ibu, hidupnya itu pasti berubah. Tutur katanya itu pasti berbeda dengan orang yang tidak hidup di dalam Kristus. Pasti berubah. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Kristus tidak suka menghakimi. Karena firman Tuhan mengajarkan kita, jangan kau menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Karena penghakiman itu haknya Tuhan. Tuhan tidak memberikan hak untuk kita menghakimi. Tuhan tidak memberikan otoritas kepada kita untuk kita menghakimi. Yang berhak menghakimi hanya Tuhan. Dan hanya Yesus Kristus yang berhak menghakimi. Yang lain Bapak Ibu tidak boleh menghakimi. Kita hanya bisa mengingatkan. Tapi kita tidak diizinkan oleh Tuhan untuk menghakimi. Firman tidak mengizinkan kita untuk menghakimi satu sama yang lain. Apalagi menghakimi orang yang seiman dengan kita. Itu tidak boleh. Yang berhak menghakimi itu haknya Tuhan. Jadi jangan kita mengambil hak Tuhan. Jangan kita mengambil otoritas Tuhan. Jangan kau menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Bapak Ibu, di dalam kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 31, sebab ia telah menetapkan suatu hari pada mana ia akan menghakimi dunia dengan adil oleh seorang laki-laki yang telah ditentukannya. Jadi ini ayat firman Tuhan yang luar biasa. Tidak ada hak bagi kita untuk menghakimi satu sama yang lain Bapak Ibu. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, serahkan semuanya kepada Tuhan. Ini ada yang bilang demi inang ke tempo blok agama. Artinya Bapak Ibu, demi perempuan saya rela menjual agama. Ini kata Budi Garot, orang Aceh yang Muslim. Ya, dia Budi Bapak Ibu, Budi Garot. Mungkin dia tinggal di Garot, tapi yang jelas dia orang Aceh, seorang Islam orang Aceh. Apa kata dia? Demi inang ke tempo blok agama. Demi perempuan kamu rela menjual agama. Kalau gara-gara perempuan menjual agama, itu sangat memalukan. Dan itu adalah hal yang sangat konyol di dalam kekristenan. Karena orang Kristen tidak boleh punya istri lebih daripada satu. Ya, tidak boleh. Jadi kalau gara-gara perempuan menjual agama, salah besar. Lebih baik meninggalkan, kalau gara-gara perempuan ya, jangan masuk Kristen. Lebih baik berada di dalam agama kamu. Karena di dalam agama kamu boleh kawin kontrak. Boleh kawin 2, 3, 4. Ya, boleh kawin dengan si A, dengan si B, dengan si C. Bahkan ada orang yang kawin kontrak. Itu di dalam agama kamu. Tetapi di dalam Yesus, sekali seumur hidup. Tidak boleh.
Tidak ada istilah kawin kontrak, nikah mut'ah, kawin mut'ah, itu tidak ada. Oleh karena itu, kalau gara-gara perempuan saya jual agama, ya saya lebih baik berada di dalam agama saya yang lama. Karena boleh menikah 2, 3, 4. Nah itu dia. Ya, itu dia saudaraku. Wow, luar biasa saudaraku. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Saya buka ayat dulu Bapak Ibu ya. Supaya kita semua tahu tentang ayat Alkitab. Ada satu firman Tuhan yang hebat, dahsyat. Semua firman Tuhan itu hebat, dahsyat. Tapi ada satu ayat firman Tuhan tentang menghakimi. Tertulis dalam kitab Roma, berilah penghakiman itu kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang berhak menghakimi. Ada yang bilang Bapak Ibu, apa bilangnya? Central phone. Apa kata di central phone Bapak Ibu? Kafir. Haleluya. Kok kafir haleluya? Kok bangga dikatakan kafir? Ya bangga Bapak Ibu. Yang pertama, arti daripada kalimat kafir, kaya akan firman. Itu pertama. Jadi harus bangga saya menjadi orang kafir. Yang kedua, bangga dikatakan kafir karena kafir itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bagi banyak orang, kafir selalu menjadi berkat. Karena yang dipakai, kalau kata Bang Edis TV, mulai dari ujung kepalamu sampai ujung kakimu, yang kau pakai itu semua buatan orang kafir. Ya, itu kata Bang Edis TV, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar ada kalimat yang dikatakan oleh Edis TV? Semua yang kau pakai dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu, itu semua milik orang kafir. Kecuali dua yang bukan milik orang kafir. Apa itu Bang Pendi Israel? Obat kuat dan minyak wangi. Hanya itu yang bukan penemunya orang kafir. Yang lain semua penemu orang kafir. TikTok, Facebook, iPhone, laptop, mobil, motor, semua penemunya orang kafir. Hanya dua yang bukan penemunya orang kafir, yaitu obat kuat dan minyak wangi. Naik, Abu Janda juga sudah masuk Kristen Wow, luar biasa. Bapak Ibu lihat, ya. Abu Janda itu berubah ketika berteman dengan orang Kristen. Bahkan Abu Janda Bapak Ibu berani memakai baju salib ya. Ada lambang salib di dadanya itu besar sekali. Dia khotbah, dia bersaksi di gereja. Jadi hari-hari ini Tuhan sudah mulai memakai orang goim. Apa itu goim ya? Goim itu bangsa luar, di luar Yahudi. Orang di luar kekristenan, istilahnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita orang Kristen tidak mau berbicara, takut untuk berbicara. Kita orang Kristen takut untuk bersaksi, takut untuk menyatakan kebenaran. Sehingga Tuhan memakai orang lain untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan ketidakadilan. Jadi mari kita bahu-membahu, bergandengan tangan Bapak Ibu, untuk menyatakan kebenaran, untuk menyampaikan kebenaran, untuk bersaksi. Mari kita bangun hubungan satu sama yang lain, bergandengan tangan, jangan saling menghina, jangan saling mencaci maki, jangan saling mengolok-olok, jangan saling mencemooh. Tapi mari kita bangun hubungan sesama kita. Mari kita bergandengan tangan. Lihat apa kata Yesus, padi mulai menguning, pekerja sedikit. Bapak Ibu, mari kita menjadi pekerjanya Tuhan. Supaya kita tidak dikatakan oleh Tuhan, kamu tidak bekerja. Banyak sekali orang Kristen di Indonesia. Banyak pendeta di Indonesia. Banyak gereja di Indonesia. Tapi jangan sampai kita diam Bapak Ibu, tidak berbicara. Jangan sampai kita diam teman-teman. Jangan sampai kita tenang hidupnya. Kita tidak mau memberitakan Injil. Kita berada di tempat yang nyaman. Kita tidak mau memberitakan Injil. Kita takut memberitakan Injil. Takut kita memberitakan kebenaran. Takut kita bersaksi. Akhirnya Bapak Ibu, Tuhan memakai orang di luar kekristenan untuk menyatakan kemuliaannya. Untuk menyatakan kebenaran. Bayangkan, Abu Janda mengutip beberapa firman Tuhan tanpa melihat Alkitab. Dia sudah menghafal tentang ayat kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Abu Janda Bapak Ibu. Orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Tetapi Tuhan pakai Abu Janda untuk berbicara di gereja.
Tuhan pakai Abu Janda untuk melawan ketidakadilan. Mari kita bergandengan tangan untuk melakukan penginjilan. Ini Bapak Ibu namanya MUS. Ya Pap Maka. Ini cacian dalam bahasa Aceh Bapak Ibu. Makanya saya katakan saya bersyukur. Tidak perlu saya mengajak orang Aceh untuk masuk Kristen, tetapi orang Aceh mendengarkan firman Tuhan lewat komal saya Bapak Ibu. Ya. Selalu orang Aceh hadir. Penasaran orang Aceh, kenapa sih Pendi Israel bisa percaya kepada Yesus, bisa bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena masih Pendi Israel itu bisa murtad, padahal 7 tahun di pesantren. 7 tahun saya di pesantren Bapak Ibu. Ya, 7 tahun saya di pesantren. Di salah satu pesantren terbesar di Aceh Utara. 7 tahun lamanya. Mereka penasaran. 7 tahun saya di pesantren kok bisa murtad? Mereka penasaran. Mereka ingin mendengar. Tetapi Bapak Ibu, mereka masih diikat dengan ikatan dosa, ikatan agama, dan ikatan kuasa kegelapan. Karena setiap mendengar kebenaran yang saya sampaikan, mereka tidak terima. Itu yang disematkan artinya apa Bang? Cacian dalam bahasa Aceh, saudaraku. Cacian dalam bahasa Aceh. Itu yang saya sematkan. Ini seperti ini nih. Bang Suman namanya. Kajak okma ke, kata dia Bapak Ibu. Ini juga cacian dalam bahasa Aceh. Ini kasar sekali. Jadi kalau bahasa Indonesia suruh ngentot mama katanya. Itu kalau bahasa Indonesia. Ini orang Aceh, orang Islam Bapak Ibu. Kenapa bisa tutur kata seperti itu? Karena mereka melihat saya murtad Bapak Ibu. Mereka marah sama orang murtad. Wajar lu dicaci maki ya. Ketika dicaci maki kawannya bilang wajar lu dicaci maki. Dia tidak malu terhadap agamanya. Yang penting bisa caci maki orang Kristen. Alkitab mengajarkan kita apa Bapak Ibu? Alkitab pernah menulis dan sampai sekarang masih tertulis dalam Alkitab. Ketika mereka melakukan itu, mereka berpikir sedang beribadah kepada Tuhannya. Terima kasih Bang Rufet, terima kasih semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mereka berpikir sedang beribadah kepada Tuhannya. Mereka berpikir dengan mencaci maki orang murtad mereka dapat pahala. Mereka dapat semua yang dia impikan Bapak Ibu. Mereka lagi berpikir, mereka mungkin ini menyenangkan hati Tuhannya. Ya kalau kata Alkitab begitu Bapak Ibu. Mereka menyenangkan hati Tuhannya. Bisa mencaci maki saya, mereka bisa menyenangkan hati Tuhannya. Mencaci maki saya, mereka dapat pahala dari Tuhannya. Mencaci maki saya, mereka lagi beribadah kepada Tuhannya. Itu kata Alkitab, saudara. Yes. Ya. Di Jawa banyak banget murtadin. Benar, banyak sekali orang yang murtad. Bayangkan ya, orang takut murtad. Tetapi tetap saja ada orang yang murtad Bapak Ibu. Saya sering katakan, saya sangat bangga melihat banyak orang yang murtad. Karena orang murtad rata-rata hidupnya pasti berubah. Tetapi orang yang meninggalkan Yesus, hidupnya juga berubah ke jalan yang jahat. Kenapa saya katakan orang yang meninggalkan Yesus berubah ke jalan yang jahat? Karena ketika dia meninggalkan Yesus, dia mulai mengancam-ngancam orang Bapak Ibu. Menghina agama lain, menghina Tuhan yang tidak diimaninya, menghina Alkitab, kitab yang tidak diimaninya. Dulu waktu dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak menghakimi orang. Dia tidak menghina agama orang, tidak menghina Tuhan orang, tidak menghina kitab orang. Begitu dia meninggalkan Yesus jadi mu'alaf, hidupnya dalam kesehariannya Bapak Ibu selalu menghina agama orang tuanya, selalu menghina kitab yang tidak diimaninya lagi, selalu menghina Tuhan yang tidak diimaninya Bapak Ibu. Waktu Kristen dulu sebelum mu'alaf tidak pernah menghina orang lain. Begitu jadi mu'alaf selalu menghina. Hidupnya dalam penghinaan terus. Saya belum pernah melihat ada mu'alaf ketika ceramah memegang Alkitab, memegang Al-Quran. Saya belum pernah melihat ada seorang mu'alaf ketika ceramah di masjid pegang Al-Quran. Belum. Ketika ceramah selalu pegang Alkitab.
Ya, selalu pegang Alkitab. Artinya Bapak Ibu, dia belum move on terhadap Alkitab. Selalu itu. Selalu itu Bapak Ibu. Haleluya. Wow, luar biasa Tuhan Yesus. Luar biasa. Tuhan Yesus baik Bapak Ibu. Haleluya. Ada orang Aceh yang marah-marah. Ada orang Aceh yang mengamuk-ngamuk lihat live saya. Ada orang Aceh yang marah-marah. Ada orang Aceh yang mengamuk-ngamuk lihat live saya. Ada orang Aceh yang mengamuk-ngamuk. Ada orang Aceh yang marah-marah lihat live saya. Kahibui Kah Pendi, luar biasa. Bapak Ibu, dia bilang saya mirip babi. Bayangkan Bapak Ibu, mirip babi saja dia nonton Bapak Ibu. Sudah 20 menit dia nonton. Mirip babi saja ditonton. Apalagi kalau saya mirip pangeran. Kalau saya mirip pangeran bagaimana Bang Pendi Israel? Oh, pasti dia ajak keluarganya, dia ajak istrinya, dia ajak anak menantu cucunya untuk menonton saya. Mirip babi saja Bapak Ibu. Sudah 20 menit mereka nonton. Sudah 20 menit dia nonton. Bayangkan kalau saya mirip pangeran, istrinya diajak, anak cucu menantunya diajak, mertuanya diajak, orang tuanya, keluarganya pasti diajak untuk melihat pangeran. Bang Effendi Usman, seorang pangeran. Wow. Haleluya. Kau sana, terima kasih Bang Tom, terima kasih semuanya. Amin, amin, amin. Halo Dek. Halo Dek, wajib kena bunyinya. Bapak Ibu. Artinya wajib caci maki ibu ini. Saya sudah bilang Bapak Ibu. Beda kualitas kita dengan mereka. Kualitas mereka Bapak Ibu mengatakan wajib caci maki ibu ini, babi ini katanya. Karena dia berpikir dengan mencaci maki saya, dia lagi menyenangkan nabinya. Dia lagi menyenangkan rasulnya. Dia lagi menyenangkan agamanya. Dia lagi menyenangkan Tuhannya. Artinya ketika dia caci maki saya, dia lagi beribadah kepada Tuhannya Bapak Ibu. Dan ini kata Alkitab. Mereka berpikir ketika menghakimi kamu, menyerahkan kamu, membinasakan kamu, membunuh kamu. Mereka berpikir beribadah kepada Tuhannya. Bangga mereka. Cuma kita tidak, Bapak Ibu, kita mencaci maki orang malu. Makanya saya sangat bangga sekali menjadi orang Kristen. Orang Kristen diajarkan tentang kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya. Kita diajarkan kasih. Ya, kita diajarkan kasih. Jangan balas cacian mereka, jangan balas hinaan mereka Bapak Ibu. Biarkan mereka tulis apa saja. Yang jelas telinga mereka mendengarkan firman. Suatu hari Bapak Ibu akan terniang-niang kasih yang mereka dengar di komal kita. Caci makimu, tulis apapun, jangan saudara balas. Suatu hari mereka pasti terniang-niang apa yang mereka dengarkan sore hari ini. Kasih yang mereka dengarkan sore hari ini, suatu saat pasti akan terniang-niang. Jangan membalas. Ya. Apalagi kalau kita menghina orang Bapak Ibu. Jangan. Apalagi kita menghina saudara seiman kita. Jangan. Apalagi kalau kita menghina saudara seiman kita, orang-orang yang ada sekitar kita hanya gara-gara pengajaran. Jangan. Bayangkan Alkitab mengajarkan kita musuh saja disuruh kasihi. Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Musuh saja disuruh kasihi Bapak Ibu. Apalagi orang yang berbeda ajaran dengan kita musuhi.
itu kita sangat salah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kita di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Elohim. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Jangan kita ambil haknya Tuhan. Kalau ada orang yang salah, mari kita bicara baik-baik. Kalau ada orang yang tidak baik, mari kita didik menjadi baik. Jangan kita hina fisiknya, jangan kita hina keadaannya, jangan kita, apalagi kalau kita memfitnah. Itu sudah bukan lagi orang Kristen. Mari kita terus perkatakan yang baik-baik Bapak Ibu. Ya, perkatakan firman Tuhan. Dunia Bapak Ibu butuh firman. Dunia Bapak Ibu butuh keselamatan. Dunia Bapak Ibu butuh Yesus. Mari kita bawa Yesus kepada dunia. Kita ceritakan tentang Yesus Kristus, tentang ajaran-ajaran Kristus kepada dunia, agar dunia selamat, agar orang-orang yang ada di dunia ini melihat karakter Kristus, melihat Kristus, melihat Hamasyah yang ada di dalam diri kita, yang kita imani. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan kita menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Seperti kata Rasul Paulus di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Elohim. Sebab ada tertulis, pembalasan itulah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Ayat ini mengajarkan kita orang Kristen, mengajarkan kita orang-orang percaya untuk tidak membalas dendam secara pribadi ketika disakiti. Supaya kita tidak membalas dendam secara pribadi ketika kita dihina, dicaci maki, diolok-olok dan dikata-katakan yang tidak baik Bapak Ibu. Sebaliknya, kita diminta oleh Tuhan untuk menyerahkan keadilan, untuk menyerahkan perkara-perkara yang ditimpakan kepada kita, kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang berhak menghakimi umat manusia, saudaraku. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi umat. Kalau yang lain, Bapak Ibu, kalau ada yang mengatakan, tuh Yesus juga menghakimi, kita bukan Yesus. Yesus menghakimi karena dia adalah roh kebenaran. Kita bukan berasal dari roh kebenaran Bapak Ibu. Kita bukan roh kebenaran. Ya, ini dia Bapak Ibu. Dia bilang kita porno. Tetapi, yang setiap hari kita lihat, ada banyak pesantren hari-hari ini. Ada santriwati disodomi, ada santriwan disodomi Bapak Ibu. Ada oknum-oknum dari ustadz melakukan hal-hal yang senonoh. Puluhan santri dikerjain, santriwati dikerjain. Itu akibat apa? Mereka menuduh kita baca kitab porno. Tetapi yang melakukan itu semua ada di pihak mereka Bapak Ibu. Disuruh baca kitab Amsal. Semua ayat yang ada dalam Alkitab kita baca, tetapi tidak membuat kelakuan kami bejat. Ketika kami membaca Alkitab, tidak membuat hidup kami porno. Banyak orang Kristen yang pakaiannya terbuka, auratnya terbuka. Tetapi tidak pernah orang Kristen menyerahkan sedemikian rupa. Kalau kalian lihat di internet, cari di media sosial ya, yang paling banyak melakukan kejahatan seksual agamanya apa? Langsung ketahuan. Anak-anak, ada oknum-oknum. Oh, Tuhan Yesus tolong. Mereka marah, saudara. Mereka marah, Bapak Ibu. Ya, karena ada banyak oknum-oknum yang hari-hari ini kita lihat di media sosial ditangkap karena menghamili santriwati, ditangkap karena sodomi anak kecil. Banyak. Bukan 1-2 pesantren, banyak pesantren. Terjadi hal itu Bapak Ibu. Mari kita hidup benar di depan Tuhan dengan cara membaca Alkitab, dengan cara kita membaca firman Tuhan. Jangan terpengaruh dengan typingan-typingan kotor. Jangan terpengaruh dengan typingan-typingan yang tidak benar. Mereka seperti itu Bapak Ibu, wajar.
Tapi kalau kita juga melakukan seperti yang mereka lakukan, itu tidak wajar. Kita orang yang sudah mengenal kebenaran. Kata-kata kita seperti kata-kata mereka, itu tidak wajar. Kalau mereka wajar karena mereka belum mengenal kebenaran. Mereka wajar karena mereka masih hidup dalam agama. Mereka wajar karena mereka dipimpin oleh roh kegelapan, Bapak Ibu. Tapi kalau kita membalas, itu tidak wajar. Karena kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh roh kebenaran. Alkitab mengajarkan supaya kita jangan menghakimi. Supaya kita tidak dihakimi. Jangan kau menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Haleluya. Wow, haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus dahsyat. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami mengenal Engkau. Di dalam nama Yesus kami memanggil namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengenal pribadimu Bapa. Tuhan, kami berdoa buat orang-orang yang menonton live sore hari ini. Tuhan jamah hati mereka. Tuhan perkenalkan dirimu kepada mereka. Yang belum mengenal Engkau, Tuhan jamah hatinya. Tuhan perkenalkan dirimu kepadanya. Biarlah mereka mengalami Engkau. Biarlah setiap orang mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tiada Tuhan selain Engkau. Tiada Juru Selamat selain Engkau, ya Tuhan Yesus. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, agama boleh banyak. Tuhan boleh banyak, tetapi Juru Selamat hanya satu. Yesua HaMasiah, Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada kedamaian. Di luar Yesus tidak ada ketenangan. Di luar Yesus tidak ada ketentraman. Oleh karena itu, ya Aba, ya Bapa, hamba mohon belas kasihan-Mu. Tuhan jamah hati mereka. Siapapun yang nonton live ini Tuhan, agama apapun dia, suku apapun dia, Tuhan jamah hatinya. Supaya mereka bertobat, supaya mereka datang kepada kebenaran, supaya mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Supaya hidup mereka diubahkan, supaya perilaku mereka diubahkan, supaya pola pikir mereka diubahkan, supaya tingkah laku mereka diubahkan. Begitu juga dengan anak-anak-Mu yang sudah percaya kepada Engkau. Tuhan, berkati hidup mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati rumah tangga mereka. Berkati anak cucu menantu mereka. Apapun yang dikerjakan, apapun yang diusahakan, Tuhan buat berhasil. Mereka yang belum dapat pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Sehingga mereka dapat pekerjaan yang mereka butuhkan. Yang belum menikah, Tuhan kirimkan jodoh yang seiman dengannya. Sehingga firman-Mu tergenapi. Terang dan gelap, gelap dan terang tidak akan bisa bersatu. Biarlah terang berkumpul dengan terang. Oh Tuhan Yesus, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sakit. Kuasa Yahweh Rafa menyembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Adonai Yesua HaMasiah. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang mengangkat sakit penyakit yang dialami oleh anak-anak-Mu. Sehingga mereka boleh sehat, boleh sehat, boleh sehat di dalam nama Yesua HaMasiah. Hidupnya pulih, keadaannya dipulihkan, di keadaannya hidup normal kembali, sehat kembali, pulih kembali di dalam nama Yesua HaMasiah. Terima kasih Bapa, berkati ladang sawah, kebun mereka, berkati hasil ternak mereka, berkati hidup mereka, rumah tangga, anak cucu menantu mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Sebentar kami berpisah satu sama yang lain. Hamba tutup live ini Tuhan. Tuhan berkati kami. Tuhan sertai kami. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan yang memimpin langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Wow, luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya mau olahraga dulu Bapak Ibu ya. Saya mau olahraga dulu supaya sehat. Haleluya. Bang Hendrik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, yang sudah kasih-kasih gift, yang sudah tap-tap layar, yang sudah mendoakan pelayanan. Saya ucapkan terima kasih. Pertengahan bulan 6 nanti Bapak Ibu, saya ada di Kota Solo. Saya berangkat lagi ke Kota Solo untuk buat seminar-seminar di sana. Dan kita ingin bertemu dengan
orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ingin bertemu, kita ingin layani mereka, supaya mereka dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, bisa datang kepada Yesus, Bapak Ibu. Tidak ada lagi keraguan di dalam hidupnya untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu doakan apa yang saya rencanakan bersama dengan teman-teman, supaya kita di Solo menjadi berkat. Nah, begitu juga nantinya orang-orang yang baru bertobat, ada beberapa dari Aceh Bapak Ibu yang selalu DM kita serahkan kepada Bang Nabirong, supaya Bang Nabirong membina petobat baru dari suku manapun, orang manapun, dibina oleh Bang Nabirong lewat DM Bapak Ibu, ya. Baru nanti kalau sudah benar-benar menerima, kita jumpai. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang baru kenal, ingin menayakan, kita layani. Setelah kita layani, saya secara pribadi menyerahkan kelanjutannya kepada Bang Nabirong. Bang Nabirong nanti yang akan melayani Bapak Ibu. Bang Nabirong yang akan memfollow up. Untuk mereka mengenal Kristus, itu kita layani, saya yang melayani. Tetapi ketika mereka sudah mengenal Yesus, sudah saya layani, kelanjutan daripada itu saya serahkan kepada Bang Nabirong. Jadi kita bagi tugas Bapak Ibu, ya. Kita bagi tugas. Jadi Bang Nabirong nanti yang melayani orang-orang yang sudah kita layani. Saya hanya sebatas jembatan. Saya buat jembatan, begitu mereka sudah jalan di atas jembatan, sudah sampai di sini, saya serahkan kepada Bang Nabirong. Nah, Bang Nabirong nanti yang akan menjelaskan tentang Tritunggal. Saya Bapak Ibu sulit menjelaskan Tritunggal di lapangan. Dalam pelayanan penginjilan di lapangan itu, untuk menjelaskan Tritunggal itu habis waktu. Banyak sekali waktu habis, ya. Tidak cukup waktu 1 hari itu. Itu butuh waktu berhari-hari. Maka saya serahkan kepada Bang Nabirong. Nah, Bang Nabirong yang akan membuka semuanya, wawasan, pengetahuan yang dialami oleh Bang Nabirong, yang diketahui oleh Bang Nabirong, nah, diajarkan kepada para petobat baru Bapak Ibu. Saya hanya menjembatani. Saya bawa dia. Saya bangun jembatan. Kalau saya Bapak Ibu, saya bangun jembatan, saya buat jembatan supaya orang nyebrang. Setelah orang itu nyebrang, ini urusan Bang Nabirong Bapak Ibu. Nah, tugas saudara apa? Bang Pendi kasih dong tugas kami. Masa Bang Pendi makan sama Bang Nabirong? Bang Pendi kasih dong tugas kami. Masa Bang Pendi lakukan sama Bang Nabirong? Dengarkan tugas saudara semua, dengarkan Bang Halode. Halo Kak Halode, ini Kak Halode harus dengar nih. Ini tugas orang Bapak Ibu semuanya, ya. Apa tugas kami Bang Pendi? Masa Bang Pendi kerja sama Bang Nabirong terus? Nah, tugas Bapak Ibu mendoakan, ya. Doakan saya, doakan Bang Nabirong, doakan Bang JDP. Ini tugas Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, tugas saudara adalah mendoakan pelayanan yang kami lakukan. Bawa ke dalam doa syafaat saudara, supaya apa yang kami lakukan berhasil. Doa orang benar besar kuasanya. Nah, ini Bang Halode harus dukung kami dalam doa. Setiap Bang Halode berdoa, bawa pelayanan yang kami lakukan, saya, Bang JDP, Bang Nabirong, ke dalam doa Bang Halode dan ke dalam doa Bapak Ibu semuanya, ya, supaya pelayanan kita berhasil. Jadi nantinya tidak ada lagi alasan, kenapa kalian tidak melakukan penginjilan? Oh, Bang Pendi tidak ajak-ajak, Bang JDP tidak ajak-ajak kami, Bang Nabirong tidak ajak-ajak kami. Mereka bertiga terus lakukan pelayanan, kami tidak diajak. Tugas saya sudah selesai. Halo Bangku, Bang Penyangkai Lamai. Tugas saya sudah selesai, saya ajak Bapak Ibu semuanya, saya libatkan Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu adalah mendoakan. Sehingga kita di hadapan Tuhan nantinya sama-sama kita bisa jawab, Tuhan, kami lakukan pelayanan. Kami sama-sama dengan Bang Pendi, sama-sama dengan Bang JDP, sama-sama dengan Bang Nabirong melakukan pelayanan Tuhan. Tugas kami mendoakan apa yang Bang Pendi lakukan, apa yang Bang JDP lakukan, apa yang Bang Nabirong lakukan. Tapi yang paling berat Bapak Ibu tahu siapa? Itu Bang Nabirong berat. Karena dia harus satu-satu itu habis waktu banyak Bapak Ibu. Kalau saya hanya membuat jembatan, selesai buat jembatan, sudah menyeberang, sudah selesai. Tetapi untuk memelihara, untuk memfollow up, ya, untuk memelihara, memfollow up, mementori,
mendidik, memuridkan. Nah, ini berat. Nah, ini tugas Bang Nabirong. Jadi yang berat-berat kita serahkan sama Bang Nabirong. Ya? Yang berat-berat serahkan sama Bang Nabirong. Biar makan sama Bang Nabirong. Nah, jadi ke Bang Nabirong kadang-kadang bilang sama saya, aduh Bang, capek sekali ya kita jelaskan ini. Nggak masuk-masuk. Ya, tugasmu itu bagaimana dirimu buat supaya dia masuk. Haleluya. Tapi ketika kita dengan hati melayani, wow, semuanya terasa ringan. Ya, kita melayani dengan hati, kita layani sungguh-sungguh, semuanya terasa ringan, Bapak Ibu. Oke, saudara semuanya, saya ucapkan terima kasih kepada saudara yang sudah nonton live, yang sudah membagikan live, yang sudah tetap layar, yang sudah mendoakan, yang sudah memberkati. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup live ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tuhan Yesus baik. Salam, salam, salam.